Nama saya Agustiawan, kelas 2D3 ETA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2, yaitu tentang penulisan struktur kontrol dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Sarjana Komputer UCA. Mengontrol alir eksekusi PLSQL. Alir logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if dan struktur kontrol pengulangan. Perintah if macamnya yaitu yang pertama if then and if, kemudian yang kedua if then else and if, kemudian yang ketiga if then else if and if. Cara penulisan: if condition then statement dalam kurung else if condition then statement, kemudian else statement and if. Perintah if upper dalam kurung v last name sama dengan gets dan v manager sama dengan 102, kemudian and if. Alur eksekusi if dan else if, yaitu kita dapat melihat pada gambar tersebut, dimana if kondisi dan action including further if statement jika true. Jika not true akan kondisikan else action dalam kurung including further if statement. Perintah if dan else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v5 years sama dengan true jika year date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Dicontohkan seperti pada gambar, yaitu declare v year date sama dengan 12 Desember 1990. v5 year boolean begin if month between dalam kurung sysdate v year date per 12 lebih besar dari 5 dan v year sama dengan true, else v5 year sama dengan false and if. Alur eksekusi perintah if dan elif yaitu dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana if kondisi jika benar maka dia akan dan action, kemudian jika salah akan if condition, terus dan action jika benar, dan jika salah else action. Ekspresi case menguji suatu variabel selector di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Seperti di bawah ini adalah contoh ekspresi case, yaitu case selector, kemudian when expression 1 dan result 1, when expression 2 dan result 2, when expression n dan result n, kemudian dalam kurung else result n plus 1, kemudian yang terakhir n. Contoh: set server output on declare v grade car dalam kurung 1 sama dengan upper v grade, v apresial v acar 2 dalam kurung 20 begin v apresial sama dengan case v grade, when A dan excellent, when B dan very good, kemudian when C dan good, else no such grade, kemudian n. dpns put output dot put line dalam kurung grade or v grade or apresial or v apresial, kemudian yang terakhir n. Kontrol iteratif yaitu perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara langsung. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, perulangan tanpa kondisi, kemudian for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter atau sudah diketahui beberapa kali
akan dikerjakan. Kemudian while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop yaitu dinama statementnya seperti pada contoh berikut, yaitu loop statement 1, kemudian exit dalam kurung when condition, kemudian end loop. Contoh penggunaan basic loop: declare vCountry ID location .country ID %type sama dengan CA vLocation ID location .location ID type, kemudian vCounter number dalam kurung 2 sama dengan 1 vCity location .city %type sama dengan Montreal. Begin select mark dalam kurung location ID into vLocation ID from location where country ID sama dengan vCountry ID, kemudian loop insert into location dalam kurung location ID city country ID, kemudian value vLocation ID plus vCounter vcity vCountry ID, kemudian exit when vCounter lebih besar daripada 3, end loop, dan yang terakhir end. Cara penulisan while loop: kondisi loop, kemudian statement 1, statement 2, kemudian yang terakhir end loop. Cara penggunaan yaitu declare vCountry ID location .country ID %type sama dengan CA, kemudian vLocation ID location .location ID %type vCity location .city %type sama dengan Montreal, kemudian vCounter number sama dengan 1, begin select max location ID into vLocation ID from location where country ID sama dengan vCountry ID while vCounter lebih kecil atau sama dengan 3, loop insert into location dalam kurung location ID city country ID, kemudian value dalam kurung vLocation ID plus vCounter vcity vCountry ID vCounter sama dengan vCounter plus 1, kemudian end loop, dan yang terakhir end. Penulisan for loop: for counter in dalam kurung reverse lower bound upper bound loop, kemudian statement 1, statement 2, dan end loop. Cara penggunaannya yaitu declare vCountry ID location .country ID %type sama dengan CA, kemudian vLocation ID location .location ID %type vCity location .city %type sama dengan Montreal. Begin select max location ID into vLocation ID from location where country ID sama dengan vCountry ID for I in 1, 3 loops insert into lokasi dalam kurung location ID city country ID value vLocati ID plus I vcity vCountry ID, kemudian end loop dan loop end. Petunjuk umum penggunaan loop: penggunaan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika perintah kali perulangan Anda kondisinya harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Kemudian yang terakhir, gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Latihan soal nomor 1. Jalankan script lab04.sql untuk membuat tabel message. Tulis blok PL SQL untuk menyisipkan bilangan kata tabel message. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat data hasilnya. Jawab. SQL dapat kita ketikkan yaitu declare vMessage number dalam kurung 2 begin for I in 1 sampai dengan 10 loop, kemudian vMessage sama dengan I if vMessage sama dengan 6 or vMessage sama dengan 8, dan insert to message value dalam kurung vMessage and if and loop, kemudian end.
2. Buat blok PL SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. A. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID, misal define PF0 sama dengan 100. B. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. C. Jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. D. Jika gaji pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. E. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima sama dengan 0. Catatan: sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Jawab: set verify off, set server output on, define PF0, declare V gaji employees salary percentile, V bonus number dalam kurung 10, V gaji 2 employee salary percentile, kemudian VF0 number dalam kurung 3, begin VF0 sama dengan, dan PF0 select salary into V gaji from employees, where employee ID sama dengan VF0 if V gaji lebih kecil 5.000 dan V bonus sama dengan V gaji kali 10 per 100. V gaji sama dengan V gaji plus V bonus di PNS output len dalam kurung pegawai atau VF0 atau memiliki bonus atau V bonus atau dengan gaji atau V gaji 2 if V gaji lebih besar 5.000 dan V gaji lebih kecil dari 10.000, dan V bonus sama dengan V gaji dikali 15 pada 100, kemudian V gaji 2 sama dengan V gaji plus V bonus di PNS output len dalam kurung pegawai atau VF0 atau memiliki bonus atau VF0 atau dengan gaji atau V gaji 2. Kemudian if V gaji lebih besar daripada 10.000 dan V bonus sama dengan V gaji kali 20 per 100, V gaji 2 sama dengan V gaji plus V bonus di PNS output len sama dalam kurung pegawai atau VF0 atau memiliki bonus atau V bonus atau dengan gaji atau V gaji 2. if gaji sama dengan 0 dan V bonus sama dengan 0, V gaji 2 sama dengan V gaji plus V bonus di PNS output len dalam kurung pegawai atau VF0 atau memiliki bonus atau dengan gaji atau V gaji 2 and if, dan yang terakhir N. Inputan employee ID yang dapat kita masukkan yaitu yang pertama 101 dengan hasil output pegawai 101 memiliki bonus 3.400 dengan gaji 20.400. Nomor 3, buat tabel EMP yang merupakan replika atau copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script tabel 043.SQL. Tambahkan kolom baru yaitu start bagi pacar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai arsitektik. Jawab alter tabel EMP, kemudian add dalam kurung start pacar 2 dalam kurung 50. Nomor 4, buat blok PL SQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom atau field start untuk setiap 1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p3s4.sql dengan mengeklik tombol save script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai employee ID. Lewatkan nilai dari blok PL atau SQL melalui variabel substitusi SQL plus define P0 sama dengan 104 dan P inisialisasi variabel V asterik sama dengan 0. C, tambahkan asterik ke string untuk setiap 1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai punya gaji 8.000, maka jumlah
asteriknya sama dengan 8. Jika pegawai punya gaji 12.500 maka asteriknya sama dengan 13. Update field atau kolom start untuk menampung jumlah asterik setiap jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. F. Jalankan program untuk nilai berikut. Define P ibnu sama dengan 174. Kemudian define P ibnu sama dengan 176. Tampilkan baris data dari tabel EMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Jawab. SQL dapat kita ketikkan yaitu set verisi of define P ibnu declare P ibnu emp.employee id %type sama dengan to number dalam kurung P ibnu vchar vstar emp.start %type sama dengan none vsal emp.salary %type kemudian begin select nvl dalam kurung round salary per 1000 into vsal from emp where employee id sama dengan P ibnu for I in 1 vsal loop kemudian vstar sama dengan vstar atau bintang kemudian end loop update emp set star sama dengan vstar where employee id sama dengan V ibnu commit kemudian yang terakhir end. Nilai inputan 1 masukkan nilai inputan 1 dengan nilai 174 dengan pembuktian yaitu kolom employee id berisi 174 kemudian kolom first name berisi Alien, last name berisi Apple, kemudian salary berisikan 11.000, commission pitch 3, manager ID 149, departemen ID 80, kemudian star berisikan bintang. Kemudian inputan nilai 2 yaitu berisi 176 dengan pembuktian employee ID 176, first name berisikan Jonathan, kemudian last name Tyler, salary 8.600, commission pitch 2, manager ID 149, departemen ID 80, kemudian star berisikan bintang.